Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Sudah cukup lama kami tidak mengupload video ya, karena beberapa faktor. Pada kesempatan ini kita akan kembali mengangkat Satrio Piningit Manggung. Satrio Piningit Manggung, kalau dalam bahasa lainnya Satrio Piningit Jumeneng Noto. Nah, begini saudaraku, manggungnya seorang SP atau yang kemudian kami kembali definisikan bahwa sosoknya itu sama dengan seorang IM, itu polanya itu di luar pemikiran atau di luar desain atau di luar pola yang pernah terpikirkan atau yang pernah diramalkan atau yang sering didiskusikan. Jadi nanti pada saatnya Gusti akan memperlihatkan, akan mempertontonkan keagungannya untuk mewujudkan hajatnya melalui seorang SP yang manggung. SP atau IM yang manggung ini ternyata setelah kami perhatikan itu tidaklah semudah seperti yang dibayangkan. Mengapa demikian? Karena ternyata banyak faktor yang harus diteliti, yang harus dibenahi sampai ke aspek yang sangat detail. Jadi bicara SP tidak hanya bicara terkait dengan aset, terkait dengan kesejahteraan, tidak. Karena sebanyak apapun aset yang akan dikeluarkan, yang Allah turunkan, jika ternyata SDM-nya belum punya kapasitas yang cukup, maka nanti jadinya seperti menabur air di gurun pasir, tidak akan berbekas. Nah, beberapa faktor yang dibenahi diantaranya yang terpenting itu manusianya. Jadi begini, selama ribuan tahun sudah terjadi kolaborasi masif antara manusia dengan makhluk meta. Sekali lagi, sudah terjadi kolaborasi atau kemitraan yang masif antara manusia dengan metafisika. Kolaborasi ini, kemitraan ini disadari ataupun tidak, tetapi nyatanya ada. Contoh realnya yang tidak disadari begini. Ketika ada seseorang tokoh yang memiliki atau mengklaim atau diindikasi memiliki kemampuan untuk penyembuhan dengan doanya, tapi kemudian dalam dirinya terdapat ria, terdapat kesombongan yang tersimpan, tetapi ternyata doanya kabul,
apakah yang mengabulkan itu Gusti atau makhluk meta? Setelah saya perhatikan, kami tim RN memperhatikan, ternyata ketika terjadi pembengkokan tauhid karena ada semacam kolaborasi atau kemitraan yang tidak disengaja, itu menciptakan yaitu kerjasama kemitraan yang tanpa disadari. Akibatnya apa? Akibatnya seseorang dapat wibawa, dapat karisma, tetapi kehilangan pahala. Itu baru pada tahap meta yang rendah. Kalau sampai pada tahap meta yang tinggi seperti halnya setan ataupun iblis, maka kemitraan itu daya rusaknya akan sangat tinggi terhadap manusia yang lain. Hal ini tidak bisa diselesaikan dengan teori apapun kecuali dengan spirit. Kenapa dengan spirit bisa? Kenapa dengan di luar spirit tidak bisa? Karena di atas meta itu spirit. Tidak bisa kita membereskan meta dengan meta, membenahi meta dengan meta tidak bisa. Maka untuk membenahi manusia, melepaskan ketergantungan terhadap makhluk meta, terhadap wibawa dari makhluk meta yang disebabkan oleh wirid sekian ribu, wirid sekian ratus, kemudian datang karisma, wirid sekian ratus, datang wibawa. Itu sebenarnya kolaborasi yang tanpa disadari. Kalau yang disadari sudah jelaslah pesugihan dan lain sebagainya, tidak perlu dibahas. Ini yang bahaya, ini yang tidak disadari. Menganggap wibawa itu dari Gusti. Pembenahan ini tidak mudah. Maksudnya perlu trik atau perlu strategi khusus agar bisa berhasil, karena sunatullahnya harus tetap berjalan. Jadi tidak bisa semerta-merta kita mengusir orang kalau tanpa alasan yang jelas. Nah, agar seorang SP bisa manggung, maka umat yang akan dipimpinnya nanti harus dibenahi dulu. Kalau tidak dibenahi dari sekarang, ketika muncul sosoknya itu akan menimbulkan gesekan dan permasalahan yang besar. Makanya wadah-wadahnya atau jasad-jasadnya dari umat manusia ini kemudian dibenahi, dipisahkan. Jika dahulu Syekh Subakir menancapkan tongkat sebagai upaya menumbal tanah Jawa di Gunung Tidar, maka saya melihat SP pun melakukan hal yang sama, menancapkan satu power di tempat tertentu agar kemitraan antara manusia dengan meta terpisah. Ini berat saudaraku. Kenapa? Karena sudah mengakar ribuan tahun dan harus diselesaikan dalam tempo yang singkat. Makanya ketika menggunakan teori apapun untuk bisa melepaskan kemitraan itu, agar manusia itu, inti dari melepaskan kemitraan ini tujuannya agar manusia itu lebih tawadu dalam beribadah, rendah hati dalam beribadah, itu karakter jin. Jadi riya karakter jin, maka tawadu dilawan dengan tawadu, dengan keikhlasan. Kemudian tidak mudah terprovokasi, itu karakter dari Hasan. Maka yang harus dilepas kemitraannya dengan setan. Kemudian tidak arogan, itu kemitraannya dengan iblis. Dan juga tidak ego, itu kemitraan dengan malaikat. Ini dilepas. Ketika nanti manusia murni menjadi insan kamil yang di dalamnya memang ada sosok itu, tetapi sosok yang dalam frekuensi yang standar pabrikan, karena makhluk meta itu pasti ada.
tetapi dalam dosis yang tepat, seperti ketika bawaan dari pabriknya. Nah, ketika manusia sudah dalam posisi netral standar pabriknya, makhluk yang ada metanya meta yang memang dari pabriknya, bukan susupan, bukan karena undangan, bukan karena wirid, bukan karena keserakahan, maka pada saatnya nanti manusia itu akan menjadi insan kamil yang pada saat seorang SP atau ia muncul itu akan seperti bunga yang menerima sinar matahari. Kalau tidak begitu susah, karena tidak mungkin bisa membenahi nafsu dengan logika, tidak bisa. Tidak mungkin bisa membenahi logika dengan nafsu, tidak bisa. Harus dicabut dulu unsur-unsurnya, baru kemudian ditata ulang dengan ruh atau dengan spirit. Jadi manggung ini merupakan kodoknya Allah yang pasti terjadi. Masalah waktu itu urusan Allah. Karena pembenahan ini merupakan jalan atau merupakan fase untuk menuju ke sana. Kapan waktunya kita tunggu saja. Demikian saudaraku, terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.